Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya coba mempraktekkan bagaimana cara melakukan VECM, Vector Error Correction Model (VECM) dengan menggunakan software R. Ya. Kemudian isi videonya merupakan isi pada e-book saya, VAR dan VECM dengan software R, pada bab 1. Nah, itu dia. Jadi teman-teman bisa download e-booknya di website www.startcoma.com. Teman-teman bisa download untuk e-book yang video ini, teman-teman download yang ini. Ya. VAR VECM dengan software RStudio. Nah, teman-teman tinggal download di sini. Nanti videonya saya taruh di bawah. Seperti itu. Nah, kemudian, e-booknya nanti seperti ini. Nah, ini e-book saya. Kalau sudah di-download. Nah, yang akan kita bahas itu isinya yang ini. Kita akan bahas. Nah, ini dia. Jadi dalam video ini ada 11 poin. Dimulai dari data, mengimport data, sampai kita mendapatkan model VECM-nya. Seperti itu. Nah, oke, kita mulai aja ya. Kita langsung masuk ke bagian data. Nah, bab 1 ini judulnya penerapan VECM pada hubungan kurs, suku bunga, dan inflasi. Nah, itu dia. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data. Di sini saya ada salah tulis ya. Ini bukan dari tahun 2001 sampai 2020, tapi dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Ya, nanti saya perbaiki. Jadi ini bukan 2020, tapi 2010. Seperti itu. Jadi di sini ada data kurs, ada data suku bunga, ada data inflasi. Di mana datanya itu disajikan dalam kuartal. Nah, dalam 1 tahun, itu kan ada 4 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Jadi ini tahun 2001, kuartal 1, tahun 2001, kuartal 2, 2001, kuartal 3, 2001, kuartal 4, sampai tahun 2010, kuartal keempat. Nah, ini dia. Ya. Kita ingin menggunakan VECM untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan variabel kurs, suku bunga, dan inflasi. Nah, jadi tahapan-tahapannya yang akan dipaparkan uji stasioner, penentuan lag optimal, uji stabilitas, uji kointegrasi, sama model VECM. Nah, dalam video ini. Ya. Nah, pertama kita coba mengimport data dari Excel ke RStudio. Nah, datanya sudah saya siapkan. Nama datanya itu namanya data stata. Ya. Data stata itu saya simpan dalam Microsoft Excel. Nih. Kalau kita jalankan data statanya seperti ini. Nah, ini dia data statanya. Ada tahun, ada kurs, ada suku bunga, ada inflasi. Jumlah pengamatannya semua ada 40. Ya. Yang pertama ini dia tidak ikut karena dia judulnya. Ya, jadi ada 40 baris data. Nah, selanjutnya kita coba jalankan RStudio-nya seperti ini. Ini tampilan dari RStudio, di mana tampilan ini itu saya menggunakan menu namanya RNotebook. Kalau kita klik RNotebook, maka tampilannya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, tahapan yang pertama, kita coba mengimport data dari Excel ke RStudio dengan menggunakan fungsi read Excel. Jadi, saya ingin data yang ada di Excel ini kita tampilkan di RStudio. Nah, kalau kita eksekusi, tekan tombol yang ini, nah, datanya muncul seperti ini. Artinya data dari Excel ini sudah berhasil dibaca atau diimport ke dalam RStudio. Ya, di sini saya menggunakan paket R namanya read Excel. Di mana paket R read Excel itu di dalamnya
terdapat fungsi read underscore Excel. Fungsi read underscore Excel, fungsinya itu kegunaannya untuk ngebaca data Excel. Jadi dia ngebaca data namanya datastata.xlsx. Nah, data ini yang dibacanya. Nih, ya, seperti itu. Ya, kita sudah berhasil mengimport data dari Excel ke RStudio. Oke, selanjutnya datanya itu kan disimpan dalam DAT. Nah, kemudian saya coba convert DAT yang tadi ini ke dalam bentuk data frame. Jadi fungsinya s.data.frame untuk memastikan bahwa DAT itu memang benar-benar data frame. Nah, ya, seperti ini. Nah, barulah kita sudah berhasil ya mengimport datanya, mengubah datanya ke dalam data frame, barulah kita melakukan uji stasioner. Di sini saya menggunakan uji stasioner Augmented Decay Fuller ADF. Nah, di sini kita menguji data kurs suku bunga inflasi pada level terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa lihat kita ngebandingin nilai statistik T-nya dengan nilai kritisnya. Kalau nilai statistik T lebih besar daripada nilai kritisnya, maka datanya itu stasioner. Tapi kalau nilai statistik T-nya lebih kecil daripada nilai kritisnya, maka dia tidak stasioner. Nah, dari sini kita bisa lihat data yang stasioner pada level adalah data kurs. Karena dia nilai statistik T-nya dia lebih besar daripada nilai kritis T-nya. Tapi kalau suku bunga sama inflasi, dia lebih kecil daripada nilai kritisnya. Makanya di sini suku bunga sama inflasi dia tidak stasioner pada level. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena ada yang tidak stasioner, maka kita coba lakukan uji stasioner lagi, tapi pada kondisi first different. Nah, ini dia, first different. Nah, kalau kita lihat, kalau kita uji stasioner pada first different, semua nilai statistik T-nya itu di atas 1,95. Maka datanya itu sudah stasioner pada first different. Data kurs, suku bunga, sama inflasi itu sudah stasioner pada first different. Perlu diingat ya, kalau ini tanda negatif, ini kan negatif, negatif, negatif. Pas dia ngebandingin dengan nilai kritisnya, karena ada tanda mutlak, garis lurus itu namanya absolut atau mutlak, maka nilainya dianggap atau nilainya menjadi positif. Jadi min 2,68 itu karena di dalam tanda mutlak dia menjadi positif 2,68. Makanya dia lebih besar daripada nilai kritis. Seperti itu. Nah, coba kita praktekkan melakukan uji stasioner dengan menggunakan R. Jadi saya menggunakan perintah seperti ini ya. Tadi ingat dalam DAT-nya itu ada kurs, suku bunga, sama inflasi. Nah, ini perintahnya untuk melakukan uji stasioner untuk data kursnya. Seperti ini dia. Di sini saya menggunakan fungsi ur.df. ur.df ini fungsi untuk melakukan uji stasioner. Ya, uji stasioner ADF. Di mana fungsi ur.df itu terdapat dalam paket R namanya urka. Jadi teman-teman pastikan dulu sudah menginstal paket R urka, ya, baru teman-teman bisa menggunakan fungsi uji stasioner ur.df. Nah, di sini kita bisa lihat nilai kritisnya 7,275741. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia, ya. Kemudian dari mana 1,95? Itu dari yang tingkat signifikansi 5%. Nih, negatif 1,95 itu ya kita buat aja 1,95. Ya. Nah, sekarang ini uji stasioner untuk data suku bunga, kita eksekusi. Nah, kita dapat nilai statistik T-nya 0,00741. Sama di sini ya. Kemudian untuk inflasinya negatif 0,0
3045. Kita lihat di sini untuk inflasi. Nah, selanjutnya kita melakukan uji stasioner pada data first different, ya. Nah, di sini untuk melakukan first different, di sini saya menambahkan fungsi diff, diff. Artinya datanya itu di first difference kan, didifference-kan sebanyak 1 kali, ya, untuk kursnya. Maka kita dapat di sini tuh nilai statistik T-nya min 2,688424. Itu ada di sini. Nah, ini dia. Ya. Min 8,932. Itu ada di sini. Nah, ini dia. Kemudian satu lagi di sini min 8,753. Itu ada di sini. Nah, sudah berhasil ya. Kita sudah coba cara melakukan uji stasioner pada level dan first different dengan menggunakan RStudio. Selanjutnya kita coba melakukan penentuan lag optimal, ya. Di sini kita dapat lag optimalnya itu adalah 1. Nah, untuk melakukan dengan R, kita di sini menggunakan paket R namanya vars, nama fungsinya var select. 234 ini kenapa 234? Karena data kurs, suku bunga sama inflasi itu dimulai dari kolom 2, kolom ketiga sama kolom keempat. Tahunnya nggak usah ikut, makanya dia 2, 3, 4. Kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Seperti itu. Nah, lag max-nya saya buat aja 3 ya, seperti ini. Maka dari hasil penentuan lag optimal, di sini kita bisa lihat dari kriteria AIC, HQ, SC, sama FPE, semua itu memilih 1. Artinya yang terpilih adalah lag ke-1, lag optimalnya. Seperti itu ya, ini dia. Nah, setelah menentukan lag optimalnya, kita melakukan uji stabilitas. Ya, di sini kita melihat nilai modulusnya. Nah, dikatakan stabil itu kalau nilai modulusnya itu di bawah 1. Ini kita lihat 0,998, 0,874, 0,137. Kita lihat semua nilai modulusnya itu di bawah 1. Artinya di sini diketahui bahwa model sudah stabil dan lulus uji stabilitas. Hal ini terlihat dari nilai modulus yang masih di bawah 1. Berarti dia sudah stabil. Nah, dengan menggunakan R, kita bisa menggunakan sama ya, paket R-nya namanya vars, fungsinya namanya var. Di sini kita buat kenapa P-nya sama dengan 1, karena tadi lag optimalnya itu 1. Seperti itu. Kita eksekusi, maka di sini nih modulusnya dapat nih 0, berapa? 0,998463, 0,874, 0,137. Sama nggak? Sama ya, seperti itu dia. Oke. Kemudian setelah datanya setelah lolos dari uji stabilitas, maka kita melakukan uji kointegrasi Johansson. Ya, di sini kita lihat nilai dari namanya itu statistik trace ya, itu dia. Jadi kita lihat statistik trace-nya nih ada 41,31 ya, itu milik R sama dengan 0. 21,535 itu milik R kecil sama dengan 1 ya. 6,084 itu milik R kecil sama dengan 2. Ya, seperti itu cara bacanya ya. Seperti itu. Di sini kita menggunakan tingkat nilai kritis yang 5%. Jadi pertama ini kan ada kita ngelihatnya dari yang belakang ya. 41,31. Ini dia. Itu pada R sama dengan 0, nilai statistik trace-nya 41,311 ini. Karena dia lebih besar daripada nilai kritisnya 34,91, dari mana 34,91? Itu dari R sama dengan 0, tapi kita lihat yang 5%. Kan? 34,91. Karena lebih besar ya, maka dia artinya itu sebenarnya terdapat kointegrasi ya, ada kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang. Kemudian untuk R kecil sama dengan 1, itu nilai statistik trace-nya tuh 21,535. Dibandingkan dengan nilai kritisnya yang R kecil sama dengan 1 pada 5%,
itu 19,96 ya. Ini kan 21 sorry, ini salah ketik ya. Ini 21,535 ini udah benar, tapi nilai kritis untuk R kecil sama dengan 1 ini salah. Ini bukan 34,91, tapi ini 19,96 ya. Ini 19,96. Masih lebih besar, maka nanti saya perbaiki ya. Lebih besar dari nilai kritis 19,96. Tapi kalau pada R kecil sama dengan 2, itu kan 6,084, dia sudah lebih kecil daripada 9,24. Paling enggak ada yang signifikan. Pada R sama dengan 0 dia signifikan ya, karena nilai statistik testnya di atas nilai kritis. Ini juga. Oleh karena ada yang lebih besar daripada nilai kritis, artinya dia memiliki keseimbangan jangka panjang atau ada kointegrasi seperti itu. Nah, kalau dengan menggunakan R ya seperti ini perintahnya ya. Kita eksekusi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Di sini saya menggunakan fungsi ca.jco, di mana nih fungsinya paket R-nya namanya urka. Seperti ini. Nah, terakhir jika sudah ada kointegrasi, maka kita melakukan VECM ya. Dengan menggunakan dengan menggunakan software RStudio. Nanti saya perbaiki. Ya, seperti itu. Nah, ini saya coba ngebandingin VECM dari Stata, VECM dengan Evius, ya. VECM dengan Evius, VECM dengan R, ya, seperti ini. Jadi perintahnya seperti ini ya. Ini VECM dengan R ya, kita eksekusi. Nah, dapat seperti ini, kita bisa eksekusi lagi seperti ini. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan fungsinya namanya VECM ya, fungsinya VECM. Paket R-nya namanya tsdyn. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan fungsi VECM, teman-teman install terlebih dahulu paket R namanya tsdyn. Nah, di bagian ini merupakan hubungan jangka pendeknya, ya. Sementara di bagian ini menyatakan hubungan jangka panjangnya, seperti itu. Nah, dari sini yang jangka pendek ini bisa kita sajikan seperti ini, supaya kita dapatkan p-value-nya. Ini dia. Maka ini ada di sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang fokus saya itu saya melihat p-value yang di bawah 0,05 aja. Ini di bawah 0,05, kurs terhadap ECT, error correction term. Ini signifikan ya. Ini kita ambil misalkan nih. Ini kita ambil. Nah, ini yang signifikan aja kita bisa ambil ya. Kayak gini. Sorry. Tuh kan. Kemudian mana lagi yang signifikan yang di bawah 0,05. Nah, ini kita ambil juga nih. Dari sini ya. Signifikan. Kita ambil. Kemudian, oh sorry ini salah copy, tapi yang ini ya. Nah, ini kita copy. Di sini signifikan. Karena dia di bawah 0,05. Satu lagi yang ini. Oke. Kita dapat di sini. Oke. Nah, kita coba interpretasi yang jangka pendeknya dulu. Ini kan jangka panjang nih, kointegrasi. Kita coba interpretasi yang kurs min 1. Ya, kurs leg 1. Ini ya. Karena dia, tunggu ya. Ini kurs. Ini suku bunga ya. Nah, ini saya salah tulis juga nih. Ini bukan kurs 1 ya. Tapi ini kan nilainya 0,025, itu yang di sini. Nanti saya ganti juga nih, ini suku bunga ya. Ini suku bunga, ini bukan kurs tapi diganti dengan suku bunga. Maaf, saya salah tulis ya. Ya, karena yang signifikan suku bunga. Jadi, gimana cara bacanya? Cara baca yang ini karena dia signifikan. Ini artinya cara bacanya dalam jangka pendek perubahan suku bunga saat satu kuartal yang lalu, perubahan suku bunga saat satu kuartal yang lalu itu signifikan mempengaruhi suku bunga pada kuartal saat ini. Nah, itu dia maksudnya. Jadi yang ini, cara bacanya, ini kan kurang 1 tuh maksudnya satu kuartal yang lalu. Artinya, suku bunga saat satu kuartal yang lalu itu signifikan mempengaruhi suku bunga saat kuartal saat ini. Karena nilai probabilitasnya 0,025 lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini dia. Ya. Kemudian, apabila suku bunga saat satu kuartal yang lalu meningkat sebesar Rp1,
maka akan menyebabkan perubahan suku bunga pada saat ini turun sebesar negatif 0,374. Nah, ini saya salah lagi nih. Ini benar, sorry. Ini benar ya. Ini nilainya diambil dari yang ini. Negatif 0, ini negatif 0,374 itu, 3741 itu diambil dari sini. Nah, ini ya. Itu dia. Tidak benar. Nah, kemudian yang inflasi nih. Nah, inflasi saat satu kuartal yang lalu, itu signifikan mempengaruhi inflasi saat kuartal saat ini. Inflasi saat satu kuartal yang lalu mempengaruhi inflasi saat ini. Nah, dengan nilai probabilitas 0,044 lebih kecil daripada 0,05, ya kan? Perubahan inflasi saat satu kuartal yang lalu itu signifikan mempengaruhi inflasi pada kuartal saat ini. Karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Jadi, apabila inflasi saat satu kuartal yang lalu meningkat sebesar 1%, maka akan menyebabkan perubahan inflasi saat ini turun negatif 0,359. Itu dari sini. Dari mana ya? Inflasinya ini dia. Di sini kalau ada bintang itu artinya dia signifikan, ya. Oke, itu tentang jangka pendeknya ya. Nah, sekarang jangka panjangnya, untuk memeriksa apakah terdapat kausalitas jangka panjang, long term causality, pada koefisien ECT. Nah, itu syaratnya koefisien ECT-nya itu harus bernilai negatif dan signifikan. Nah, seperti itu. Contohnya nih, dari sini ya, kita lihat nih, kurs sama ECT. Nah, ini kan nilainya negatif. Berarti udah lolos yang pertama. Koefisiennya supaya ada kointegrasi, ada hubungan jangka panjang, koefisien ECT-nya itu dia harus bernilai negatif. Itu syarat yang pertama. Benar ya? Syarat yang kedua, dia harus signifikan. Nah, ternyata dia probabilitasnya 0,0001 udah lebih kecil daripada 0,05. Jadi di sini pada variabel kurs ini dia, pada variabel kurs yang ECT ini dia bilang diketahui nilai koefisien ECT-nya bernilai negatif. Negatif 0,00002253. Mana dia? Ini ya. Ini. Ini udah negatif. Kita lihat yang mana ya tadi ya. Ini saya salah tulis lagi nih. Dari mana saya dapatin? Nah, ini saya salah tulis ya. Bukan negatif. Tapi di sini nanti saya ganti ya. Nilainya itu ini negatif. Negatif nilai ECT-nya itu koefisiennya di sini negatif 0, 0, di sini kan ada ini ya. Lihat dari sininya aja deh. Nah, ini negatif. Sorry ya. Ini untuk kursnya nilainya itu nih, nilai koefisien negatif tuh dia. Kan bernilai negatif dan signifikan. Karena p-value-nya itu diambil yang ini. Nah, ini p-value-nya nih, dia signifikan. P-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, oleh karena ECT-nya itu negatif ya, koefisiennya negatif, dan dia signifikan, maka kesimpulannya di sini disimpulkan terdapat kausalitas jangka panjang, terdapat hubungan jangka panjang dari suku bunga dan inflasi ke kurs. Jadi kursnya ini sebagai dependen. Jadi kesimpulannya, karena nilai koefisiennya negatif, yang di bagian kurs ini, karena dia negatif dan signifikan, maka kesimpulannya terdapat kausalitas jangka panjang dari kurs, di sini dia, dari suku bunga dan inflasi ke kurs. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ini, kalau yang ECT-nya suku bunga, ini dia negatif, benar dia negatif ya ECT-nya. Tapi dia tidak signifikan. Jadi kesimpulannya tidak terdapat hubungan jangka panjang kurs inflasi ke suku bunga. Nah, ini dia.
Ini kan pada suku bunga, ECT-nya dia negatif, tapi dia tidak signifikan dia. Maka tidak terdapat kausalitas jangka panjang dari kurs dan inflasi ke suku bunga. Seperti itu. Referensinya ada di sini, cara membacanya. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Nanti e-booknya saya perbaiki ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.